Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran hutan, terdapat seorang pria tua bernama Pak Surya. Usianya sudah menginjak 70 tahun, namun tubuhnya masih tampak kuat dan tegap. Pak Surya dikenal sebagai pengrajin bambu terbaik di desanya. Keahliannya dalam mengolah bambu sudah dikenal luas, bukan hanya di desa itu, tetapi juga di desa-desa sekitar. Setiap karya yang dihasilkan dari tangannya tidak hanya indah, tetapi juga memiliki daya tahan yang luar biasa. Pak Surya lahir dan dibesarkan di desa yang sama. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan bambu. Ia belajar banyak dari ayahnya yang juga seorang pengrajin bambu. Ayahnya mengajarkan bagaimana memilih bambu yang tepat, bagaimana merawatnya, hingga cara-cara kuno untuk mengolah bambu menjadi barang-barang yang berguna. Ketika Pak Surya masih remaja, ia sering membantu ayahnya membuat keranjang, kursi, dan perabot rumah tangga lainnya. Semua itu diajarkan dengan penuh ketelitian dan kesabaran. Seiring berjalannya waktu, Pak Surya semakin mahir. Ketika ayahnya meninggal, ia mengambil alih bengkel bambu yang sudah berdiri sejak lama. Meskipun banyak orang beralih ke bahan-bahan modern seperti plastik dan logam, Pak Surya tetap setia pada bambu. Baginya, bambu adalah bahan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Selain kuat, bambu juga ramah lingkungan. Ia percaya, meski zaman terus berubah, bambu tetap memiliki tempat di dunia yang serba modern ini. Pagi itu, seperti biasa, Pak Surya pergi ke hutan untuk mencari bambu. Setiap hari, ia akan berkeliling hutan, mencari batang bambu yang belum dipakai, yang belum terpapar cuaca buruk. Ia memilih bambu dengan hati-hati, memeriksa setiap batang dengan teliti, memastikan bambu yang dipilih memiliki kualitas terbaik. Bambu yang terlalu muda akan mudah patah, sementara bambu yang terlalu tua akan sulit diproses. Sesampainya di hutan, Pak Surya berjalan perlahan, menghirup udara segar yang masih sejuk. Ia menikmati setiap langkahnya, merasa dekat dengan alam. Tangan tuanya dengan cekatan memotong batang bambu yang dirasa cocok. Setiap kali tangannya memegang golok untuk memotong bambu, ada perasaan penuh cinta terhadap pekerjaannya. Bambu bukan hanya bahan baku baginya, tetapi juga sahabat lama yang telah menemani perjalanan hidupnya. Hari itu, Pak Surya memilih beberapa batang bambu yang cukup besar dan panjang. Ia tahu, bambu-bambu tersebut akan dijadikan kerangka untuk membuat rumah bambu yang dipesan oleh seorang pedagang dari kota. Rumah bambu itu akan dijual di pasar dan dipamerkan di pameran kerajinan, yang akan memperkenalkan keindahan bambu kepada masyarakat kota. Tugas Pak Surya kali ini tidak hanya sekadar membuat barang biasa, tetapi karya seni yang akan menjadi kebanggaan desanya. Dengan hati-hati, Pak Surya membawa bambu-bambu itu kembali ke bengkel miliknya. Tangan tuanya yang sudah berpengalaman mulai bekerja. Ia memotong, menganyam, dan merangkai bambu-bambu itu dengan keterampilan yang diwariskan oleh ayahnya. Proses pembuatan rumah bambu ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun Pak Surya tidak terburu-buru. Ia yakin, hasil yang sempurna hanya bisa didapatkan melalui kesabaran dan ketelitian. Saat Pak Surya bekerja, banyak orang datang untuk melihatnya. Beberapa anak muda yang tertarik dengan kerajinan bambu sering datang untuk belajar dari Pak Surya. Ia tidak pelit ilmu, selalu dengan sabar mengajari mereka teknik-teknik dasar dalam mengolah bambu. Bambu itu seperti hidup, kata Pak Surya. Kita harus tahu cara merawat dan mengolahnya agar ia bisa tumbuh menjadi sesuatu yang berguna. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Pak Surya. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin bambu. Mereka lebih tertarik bekerja di kota atau memilih pekerjaan yang lebih modern. Pak Surya merasa khawatir akan masa depan kerajinan bambu ini. Ia berharap suatu saat ada yang akan melanjutkan tradisi ini, agar bambu tetap dihargai sebagai bahan yang memiliki keindahan dan kekuatan. Beberapa minggu berlalu, dan proyek pembuatan rumah bambu yang dipesan oleh pedagang kota itu mulai hampir selesai. Pak Surya semakin rajin bekerja, menyempurnakan setiap detail dengan penuh perhatian.
Setiap anyaman bambu di tangan Pak Surya terlihat sempurna, seolah-olah bambu itu mengikuti alur pikirannya dengan mudah. Ia senang melihat hasil kerjanya semakin mendekati bentuk yang diinginkan, tetapi rasa khawatir yang mengganjal tetap ada dalam hatinya. Dalam diam, ia bertanya-tanya apakah ada orang yang akan melanjutkan keterampilan ini setelah ia tidak mampu lagi bekerja. Suatu pagi, ketika Pak Surya sedang asyik menganyam bambu di bengkel, seorang pemuda mendekat. Pemuda itu tampak canggung dan ragu-ragu. Ia mengenakan pakaian sederhana, dengan tangan yang masih terlihat kaku, seolah baru pertama kali datang ke tempat seperti ini. Pak Surya menoleh dan melihat pemuda itu, lalu memberi senyum hangat. "Selamat pagi, Nak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Surya sambil terus melanjutkan pekerjaannya. Pemuda itu terdiam sejenak, lalu akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Pak Surya, saya ingin belajar membuat kerajinan bambu. Saya sudah melihat beberapa karya Bapak, dan saya ingin tahu bagaimana cara membuatnya." Mendengar itu, hati Pak Surya sedikit terkejut. Ia tak menyangka ada pemuda yang datang untuk belajar. Biasanya, para pemuda lebih tertarik dengan pekerjaan di luar desa, yang jauh dari tradisi kerajinan bambu. Tetapi pemuda ini terlihat berbeda. "Kenapa kamu ingin belajar kerajinan bambu?" tanya Pak Surya, agak penasaran. Pemuda itu mengangkat wajahnya sedikit. Wajahnya memancarkan rasa ingin tahu yang tulus. "Di desa saya, banyak orang yang mulai melupakan kerajinan bambu. Saya ingin menghidupkan kembali tradisi ini, terutama di kampung halaman saya. Selain itu, saya juga ingin belajar dari yang terbaik, dan saya mendengar Bapak adalah pengrajin bambu yang paling ahli di sini." Pak Surya terdiam sejenak. Kata-kata pemuda itu menyentuh hatinya. Ia merasa harapan hidupnya mulai menemukan titik terang. Mungkin, inilah saat yang tepat untuk mengajarkan ilmu yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. "Baiklah, Nak, kalau kamu benar-benar serius, aku akan mengajarimu. Tapi ingat, ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Bambu itu seperti hidup, kita harus tahu cara berinteraksi dengannya," kata Pak Surya sambil meletakkan bambu yang sedang diolahnya. Dengan penuh semangat, pemuda itu mengangguk, siap menerima pelajaran berharga dari Pak Surya. Sejak hari itu, ia datang setiap pagi ke bengkel Pak Surya untuk belajar. Di bawah bimbingan Pak Surya, ia mulai mempelajari dasar-dasar mengolah bambu, mulai dari memilih bambu yang tepat, cara memotong yang benar, hingga cara menganyam bambu menjadi produk yang kuat dan indah. Pemuda itu dengan cepat menunjukkan kemajuan yang pesat. Tangan-tangannya yang dulu kaku kini mulai lebih terampil, dan matanya semakin terlatih untuk melihat keindahan dalam setiap serat bambu. Setiap hari, Pak Surya mengajarkan teknik-teknik baru, dan pemuda itu dengan tekun menyerap semuanya. Ia belajar bahwa di balik setiap kerajinan bambu, ada ketelitian, kesabaran, dan rasa hormat terhadap alam. Pak Surya sering bercerita tentang bagaimana bambu tumbuh di hutan, bagaimana bambu memiliki kehidupan yang harus dijaga, dan bagaimana kerajinan bambu bukan hanya soal membuat barang, tetapi juga tentang menjaga hubungan harmonis dengan alam. Pemuda itu, yang bernama Arif, sangat menghargai setiap pelajaran yang diberikan oleh Pak Surya. Ia tahu bahwa kerajinan bambu bukan hanya tentang menciptakan sesuatu, tetapi juga tentang warisan budaya yang harus dijaga. Arif bertekad untuk membawa keterampilan ini kembali ke kampung halamannya dan mengajarkan kepada generasi muda di sana. Namun, ia juga sadar bahwa ia harus menguasai lebih banyak teknik dan memperdalam pengetahuan tentang bambu sebelum benar-benar siap. Hari demi hari, hubungan Pak Surya dan Arif semakin erat. Arif merasa sangat beruntung bisa belajar dari orang yang begitu berpengalaman. Di sisi lain, Pak Surya merasa lega dan bahagia karena ada seseorang yang akhirnya mau melanjutkan tradisi kerajinan bambu yang ia cintai. Harapan yang dulu terasa pudar kini mulai bersinar terang. Namun, meski ada perasaan senang di dalam hatinya, Pak Surya masih merasa cemas. Desa tempat tinggalnya semakin modern, dan banyak orang yang lebih memilih pekerjaan dengan gaji tetap di kota. Akankah Arif bisa menginspirasi orang lain di desa untuk melestarikan kerajinan bambu ini? Pak Surya tak tahu pasti, tetapi satu hal yang ia tahu adalah bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk menjaga tradisi ini tetap hidup.
Dengan setiap hari yang berlalu, Arif semakin yakin bahwa kerajinan bambu memiliki masa depan yang cerah. Ia merasa ada tanggung jawab besar di pundaknya untuk memastikan bahwa bambu tetap dihargai dan dipakai oleh banyak orang. Namun, untuk itu, ia harus berusaha lebih keras, memperkenalkan kerajinan bambu kepada dunia luar, dan membuktikan bahwa bambu bukan hanya bahan tradisional, tetapi juga bahan yang modern dan berguna. Waktu terus berjalan, dan keterampilan Arif semakin berkembang di bawah bimbingan Pak Surya. Ia sudah mahir membuat berbagai jenis kerajinan bambu, dari kursi, meja, hingga berbagai macam peralatan rumah tangga. Namun, bagi Arif, tantangan terbesar belum datang. Ia mulai menyadari bahwa meskipun kerajinan bambu memiliki keindahan dan daya tahan yang luar biasa, ia harus menemukan cara agar kerajinan ini bisa dikenal lebih luas, terutama di kalangan generasi muda yang lebih suka dengan barang-barang modern. Suatu hari, Arif mendapat ide yang cemerlang. Ia ingin mengadakan pameran kerajinan bambu di kota besar, tempat yang lebih ramai dan lebih maju, agar orang-orang di sana bisa melihat langsung keindahan dan kegunaan bambu. Dengan pameran itu, ia berharap dapat memperkenalkan bambu kepada masyarakat kota yang mungkin belum begitu mengenalnya, sekaligus memperkenalkan produk-produk bambu sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Namun, untuk mewujudkan ide itu, Arif tahu ia memerlukan bantuan. Pak Surya, meskipun sudah tua, adalah orang yang penuh pengalaman dan selalu mendukung setiap ide Arif. Setelah berdiskusi panjang, Pak Surya setuju untuk membantu, meskipun dengan berat hati. Ia tahu bahwa pameran itu adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan kerajinan bambu lebih luas. Tetapi ia juga khawatir jika ide tersebut gagal. Bambu itu istimewa, nak, tapi kita harus sabar dalam memperkenalkannya. Jangan terlalu terburu-buru, pesan Pak Surya dengan penuh kebijaksanaan. Dengan persetujuan Pak Surya, Arif mulai merencanakan pameran tersebut. Ia menghubungi beberapa teman dari kota yang bekerja di dunia seni dan kerajinan untuk membantunya mempersiapkan acara ini. Arif juga meminta bantuan warga desa untuk memproduksi lebih banyak kerajinan bambu agar bisa dipamerkan di sana. Sementara itu, Pak Surya mempersiapkan berbagai desain baru yang lebih modern, seperti lampu hias dari bambu dan rak buku berbentuk minimalis yang sesuai dengan tren desain interior masa kini. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pameran kerajinan bambu itu diselenggarakan di sebuah gedung pameran yang terletak di pusat kota. Arif merasa sangat gugup, tetapi ia tahu ini adalah langkah pertama yang penting untuk masa depan kerajinan bambu. Dengan bantuan warga desa, mereka berhasil membawa berbagai produk bambu yang telah mereka buat, dari kursi, meja, hingga produk-produk rumah tangga kecil seperti tatakan gelas dan tempat pensil yang terbuat dari bambu. Pameran itu berlangsung selama 3 hari. Arif dan Pak Surya bekerja keras untuk menjelaskan keunggulan bambu kepada setiap pengunjung yang datang. Mereka menceritakan tentang proses pembuatan kerajinan bambu yang rumit, bagaimana bambu dipilih dan diproses, serta manfaat bambu yang ramah lingkungan. Beberapa pengunjung tampak terkesan dengan penjelasan mereka dan mulai tertarik dengan produk-produk bambu yang ditawarkan. Namun, pada hari pertama, Arif mulai merasa cemas. Pengunjung yang datang tidak sebanyak yang ia harapkan. Banyak dari mereka yang hanya lewat tanpa berhenti untuk melihat lebih dekat. Sementara beberapa yang berhenti hanya sekadar melihat sekilas. Meskipun begitu, Pak Surya selalu mengingatkan Arif untuk tidak cepat putus asa. Jangan pernah anggap orang yang lewat itu tidak peduli. Suatu saat, mereka akan mengingat bambu, kata Pak Surya dengan penuh ketenangan. Hari kedua pameran, Arif merasa sedikit lebih baik. Ia mulai berbicara lebih lancar kepada para pengunjung, menjelaskan manfaat bambu sebagai bahan yang ramah lingkungan dan lebih tahan lama dibandingkan dengan bahan plastik. Arif juga menunjukkan berbagai produk inovatif yang dibuat dengan bambu, seperti lampu hias yang dapat diletakkan di ruang tamu atau rak buku yang cocok untuk rumah modern. Lambat laun, beberapa pengunjung mulai tertarik dan bertanya lebih lanjut tentang harga dan cara memesan produk tersebut. Pada hari terakhir pameran, ada kejutan yang tidak disangka-sangka. Seorang desainer interior terkenal dari kota besar datang mengunjungi stand mereka. Dia sangat tertarik dengan produk bambu yang dipamerkan. Setelah berbincang-bincang dengan Arif dan Pak Surya, desainer itu mengungkapkan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan mereka.
Ia melihat potensi bambu sebagai bahan untuk produk furnitur modern yang ramah lingkungan, dan ia ingin memasukkan produk bambu ke dalam proyek-proyek desain interior yang sedang ia kerjakan. Kami sedang mencari bahan alami yang lebih sustainable untuk proyek-proyek desain interior kami, dan bambu adalah bahan yang sangat menarik, ujar desainer itu dengan penuh antusias. Saya ingin bekerja sama untuk membuat koleksi khusus dari bambu yang bisa kami jual di toko-toko kami. Arif dan Pak Surya terkejut mendengar tawaran itu, tetapi mereka merasa sangat bersyukur. Kerajinan bambu yang mereka perjuangkan selama ini akhirnya mendapat perhatian yang layak. Pameran yang awalnya dirasa hampir gagal kini membuahkan hasil yang luar biasa. Setelah pameran, banyak pesanan yang datang, baik dari desainer maupun individu yang tertarik membeli produk bambu. Arif merasa sangat bangga, tetapi ia juga tahu bahwa ini baru awal. Perjalanan mereka untuk membawa bambu ke pasar yang lebih luas masih panjang, dan tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga kualitas dan inovasi dalam setiap produk yang dihasilkan. Namun, satu hal yang pasti, Arif merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa kerajinan bambu bisa memiliki masa depan yang cerah. Keberhasilan pameran itu menjadi titik balik dalam perjalanan Arif dan Pak Surya. Setelah pameran, mereka menerima banyak permintaan dari berbagai pihak yang tertarik untuk membeli produk bambu. Berita tentang kerajinan bambu dari desa mereka mulai menyebar, dan permintaan datang tidak hanya dari kota besar, tetapi juga dari luar negeri. Banyak orang yang mulai menyadari keindahan bambu dan manfaatnya sebagai bahan ramah lingkungan. Arif kini menjadi lebih sibuk dari sebelumnya. Ia tidak hanya fokus pada produksi kerajinan bambu, tetapi juga harus mengelola pemasaran dan hubungan dengan para pembeli. Namun, meskipun banyak yang menginginkan produknya, Arif tidak ingin terburu-buru dan merusak kualitas. Bersama Pak Surya, mereka menetapkan standar yang tinggi dalam setiap produk yang mereka buat, memastikan setiap produk bambu memiliki kualitas yang tak kalah dengan bahan lain yang lebih modern. Suatu hari, ketika Arif sedang bekerja di bengkel, ia duduk sejenak dan merenung. Ia teringat masa-masa ketika pertama kali datang ke bengkel Pak Surya, merasa ragu dan tidak yakin apakah kerajinan bambu bisa bertahan di tengah arus perkembangan zaman yang begitu pesat. Namun, melihat perkembangan yang terjadi, ia merasa lega. Ia tahu bahwa bambu punya tempat dalam dunia modern ini, dengan cara yang tepat dan inovatif. Pak Surya, meskipun usianya semakin tua, tetap aktif bekerja. Namun, ia mulai merasakan beratnya beban yang harus ditanggung. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu, dan terkadang rasa sakit di tubuhnya mulai mengganggu. Arif yang menyadari hal itu mulai mengurangi pekerjaan yang harus dilakukan Pak Surya. "Pak, Anda sudah cukup banyak membantu saya. Sekarang giliran saya untuk melanjutkan ini semua," kata Arif suatu pagi, ketika ia melihat Pak Surya agak kesulitan membungkuk untuk memotong bambu. Pak Surya tersenyum. "Aku sudah cukup bahagia melihatmu berkembang. Nak, aku percaya kau bisa melanjutkan apa yang sudah kita bangun ini. Aku tidak khawatir tentang masa depan bambu. Yang penting, kau menjaga semangat dan kesabaran dalam bekerja." Pak Surya lalu memberitahu Arif tentang rencana besar yang selalu ia impikan, yakni mendirikan sebuah sekolah kerajinan bambu di desa. Ia ingin mengajarkan para pemuda di desa untuk mencintai bambu dan melestarikan keterampilan tersebut. Meskipun banyak orang yang sudah beralih ke pekerjaan lain, Pak Surya merasa jika mereka diberi kesempatan untuk belajar, mereka akan mengerti nilai penting kerajinan bambu ini. Bambu ini adalah warisan kita. Kita harus melestarikannya, tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak cucu kita, kata Pak Surya dengan penuh keyakinan. Arif merasa terinspirasi oleh ide Pak Surya. Ia mulai merencanakan bagaimana cara mendirikan sekolah kerajinan bambu tersebut. Dengan bantuan beberapa teman dan pengusaha yang telah tertarik dengan produk bambu mereka, Arif berhasil mendapatkan dana untuk membangun sebuah tempat pelatihan bagi para pemuda desa. Tempat itu nantinya akan menjadi pusat pembelajaran untuk kerajinan bambu, di mana para peserta bisa belajar berbagai teknik pembuatan barang dari bambu, mulai dari kerajinan rumah tangga hingga produk-produk yang lebih modern seperti furnitur dan dekorasi. Sekolah kerajinan bambu itu akhirnya terwujud. Arif dan Pak Surya mengajak beberapa pengrajin bambu dari desa lain untuk turut mengajar dan berbagi pengetahuan kepada para peserta.
Banyak pemuda dari desa yang mulai tertarik dan mendaftar untuk belajar. Mereka melihat bahwa kerajinan bambu bukan hanya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, tetapi juga sebuah seni yang menghargai alam dan lingkungan. Pak Surya merasa bahagia melihat perkembangan ini. Ia tidak lagi khawatir tentang masa depan kerajinan bambu, karena kini sudah ada generasi muda yang siap melanjutkan tradisi ini. Bahkan, di desa mereka mulai terlihat produk bambu yang inovatif, seperti perabotan rumah tangga yang elegan dan lampu hias yang unik. Bambu yang dulunya hanya dianggap sebagai bahan tradisional kini mulai dikenal sebagai bahan yang penuh potensi. Sementara itu, Arif semakin percaya diri menjalankan usaha bambu mereka. Ia terus berinovasi, memperkenalkan desain-desain baru yang menggabungkan unsur tradisional dan modern. Di pasar yang semakin berkembang ini, Arif yakin bahwa bambu memiliki tempat yang kuat di hati masyarakat, terutama dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di depan bengkel bambu, Pak Surya menatap Arif dengan bangga. "Aku tidak pernah menyangka, Nak, kerajinan bambu yang dulunya hanya pekerjaan sederhana kini bisa berkembang seperti ini. Aku bangga padamu." Arif tersenyum. "Ini semua karena Bapak, Pak. Tanpa ilmu dan bimbingan Bapak, saya tidak akan bisa sampai di sini." Pak Surya tertawa pelan. "Ingatlah, Nak, bambu itu kuat, tetapi fleksibel. Seperti hidup ini. Kita harus tetap kuat menghadapi perubahan, tapi juga cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan dunia yang terus berkembang. Jangan pernah lupa bahwa bambu, meskipun sederhana, bisa menghasilkan karya yang luar biasa jika kita merawatnya dengan baik." Arif mengangguk, merasa semakin yakin bahwa tradisi kerajinan bambu yang telah dijaga oleh Pak Surya dan kini diteruskan olehnya, akan terus berkembang dan dihargai oleh generasi mendatang. Ia tahu perjalanan mereka belum berakhir, tetapi bersama-sama, mereka telah mengukir jalan untuk bambu yang lebih cerah di masa depan.